Oke, di sini saya akan mendasarkan pembahasan saya dengan pada sebuah artikel, ya, artikel berbahasa Inggris. Jadi nanti kita akan mengartikannya ya, kita akan menerjemahkannya dan membahas satu-satu. Jadi nanti kalian bisa ngerti kapan menggunakan at, kapan menggunakan on, dan kapan menggunakan in. Oke. Alright. Ini artikel ini dibuat oleh seorang native speaker yang juga guru bahasa Inggris, namanya Rebecca ya. Namanya Rebecca. Rebecca siapa ini namanya? Oke. Ya, cuman Rebecca gitu saja ya. Oke, kita akan bahas satu-satu dan nanti saya ingin kalian juga membacanya ya. Oke, kalimat pertama, paragraf pertama. Mastering English prepositions can be challenging, yet these little words pop up everywhere when we speak and write. So we have to learn how to use them. Ya. Jadi menguasai preposisi dalam bahasa Inggris, preposisi itu artinya kata depan ya. Can be challenging, bisa menjadi sesuatu yang menantang ya, sesuatu yang sulit. Yet, namun these little words, kata-kata kecil ini, kata-kata kecil itu ya kayak in, at sama on, itu pop up everywhere, muncul di semua tempat when we speak and write. Jadi selalu muncul ketika kita berbicara dan menulis. So we have to learn how to use them. Jadi kita harus belajar bagaimana cara menggunakannya, menggunakan kata-kata ini, kapan menggunakannya ya. Coba Sukma Ayu dibaca paragraf pertama ini. Mastering English for preposition can be challenging. Challenging. Yet this is little word pop up everywhere when we speak and write. So we have to learn how to use them. Ya, ini bacanya these little words. Ya. Ini dibaca these little words. These little. Yet these little words. Little words pop up everywhere. So, terus yang ini dibaca use. Ya. Use them. Ya, so we have to learn how to use them ya. Ya. Artinya apa tadi, Sukma Ayu? Kalau bisa disingkat bagaimana? Tadi kan sudah Pak Rahmat artikan tuh. Ingat nggak? Di kira-kira aja. Singkatnya gimana? Tadi arti dari paragraf pertama ini apa? Sebuah Mastering English prepositions. Jadi menguasai preposisi bahasa Inggris. Ya. Gimana Sukma? Mastering English prepositions. Artinya apa tadi? Menguasai Menguasai preposisi bahasa Inggris can be challenging ya. Bisa menjadi sesuatu yang menantang ya atau sulit ya. Ya, terus gimana? Yet these little words pop up everywhere when we speak and write. Oke, Gresta.
Yes, sir. Artinya bagaimana ini tadi? Kamu ingat nggak Pak Rahmat mengartikannya gimana tadi? Why is it so noisy, Krista? Okay. Jaringan. Okay. Please mute it because the noise is coming from you. Di mute dulu, Krista. Oke. Coba Bona. Tadi artinya bagaimana, Bona? Menguasai preposisi bahasa Inggris bisa jadi sesuatu yang menantang atau sulit. Very good. Terus? Nggak harus sama. Kira-kira gimana ini? Nggak harus sama persis. Yet these little words, tapi kata-kata yang kecil ini, kata-kata kecil itu add, on, dan itu pop up everywhere. Jadi muncul dimanapun, dimanapun ketika kita setiap tempat muncul selalu belajar. Jadi muncul dimanapun ketika kita berbicara dan menulis. So we have to learn how to use them. Jadi kita harus belajar bagaimana menggunakan mereka. Ya, mereka ini siapa ya maksudnya? Add on. Add on ini ya. Ya, ini adalah 3 dari begitu banyak preposisi sebenarnya. Jadi them ini maksudnya preposisi atau kata depan. Oke. 3 of the most common prepositions of time, add, on, and in, follow certain basic rules. Ya. Jadi 3 di antara kata depan yang berkaitan dengan waktu yang paling umum, yaitu add, on, dan in, follow certain basic rules. Jadi mengikuti aturan dasar tertentu. Ya. You can remember them more easily with the help of this add, on, in triangle. Ya. Jadi kamu bisa mengingat mengingat preposisi-preposisi tersebut dengan lebih mudah dengan bantuan dari add, on, in triangle. Jadi dengan bantuan segitiga add, on, dan in. Ya. Oke, sekarang ini yang dari Jakarta ini saya pengen Adi. Halo Adi. Yes, sir. Ya, please read this paragraph ya. Read these sentences. 3 of most common preposition of time, add, on, and in, follow certain basic rules. You can remember them more easily with the help of this add, on, in triangle. Ya, ini bacanya triangle ya. Ini bacanya triangle, bukan triangle. Kalau yang angel itu tulisannya yang angel itu ya. Jadi kalau yang angle ini bacanya angle. Jadi triangle. Terus ya, itu saja tadi yang membacanya kurang tepat ya. Artinya apa ini Adi? Pakai bahasa Adi sendiri, nggak harus sama dengan bahasa saya. Dalam penggunaan preposisi waktu, add, on, dan in, terdapat peraturan. Nah, kita dapat dengan mudah mengingat mereka dengan segitiga add, on, dan in. Betul. Ya, jadi kita bisa dengan mudah mengingat fungsi dari add, on, dan in ini dengan melihat segitiga add, on, dan in ini ya. Jadi segitiga ini ada maksudnya ini ya. Like the top of a triangle ya. Jadi seperti pucuk atau puncak dari segitiga, sebuah segitiga. At refers to a very narrow specific time ya. At itu mengacu kepada waktu yang sempit dan spesifik ya.
such as 4:30 or 7 o'clock. Jadi mengacu kepada jam waktu yang spesifik seperti jam 4.30 atau jam 7. Seperti itu ya. Jadi ini mengapa dia berada di atas sendiri, karena at ini mengacu kepada poin waktu yang paling sempit atau paling spesifik. Seperti jam ya. Jam itu kita pakai at ya. Umpamanya I go to school at 7 ya. I study English at 8 ya, seperti itu. Oke, Mesri, coba dibaca ini kalimat yang tadi Pak Rahmat baca, kamu baca. Mesri Tahun. Halo, Mesri? Okay, you're not responding, then I am going to remove you. Alright, sekarang coba Albinus Ngabi dibaca. Siap. Like the top of a triangle. Dibaca saja dulu sebisanya. Like the top of triangle at refers to a very narrow specific time, such as 4.30 apa bahasa Inggrisnya? 4:30. 4:30 or 7 apa bahasa Inggrisnya 7? 7 Ya, 7 o'clock. ya, 7 o'clock ya. Jadi ini bacanya triangle ya tadi sekali lagi. Like the top of a triangle. Jadi seperti puncak dari sebuah segitiga. At refers to a very narrow specific time such as 4:30 or 7 o'clock. Artinya apa tadi Albinus? Dengan bahasa Albinus sendiri. Seperti puncak segitiga mengacu pada waktu spesifik seperti jam 4.30 dan 7. Jam 7 ya. Jadi at, kata at itu mengacu kepada waktu yang sempit atau spesifik ya. Seperti jam ya. Oke, next. Like the middle of a triangle, on refers to a slightly broader time of one day or one date, such as Sunday or May 22nd ya. Ini harusnya May 22nd. Tapi kalau Amerika biasanya dibaca May 22 ya, bisa ya. Kalau orang Amerika, kalau orang Inggris pakainya ordinal number, May 22nd. Jadi like the middle of a triangle, seperti bagian tengah dari sebuah segitiga, on refers to a slightly broader time. Jadi kata on itu mengacu kepada cakupan waktu yang sedikit lebih luas ya. Seperti 1 hari atau dalam tanggal ya. Misalnya hari Minggu atau tanggal 22 Mei. Seperti itu ya. Oke, sekarang Yuyun dibaca ya, dibaca coba kalimatnya. Like the middle of a triangle, on refers to a slightly broader time of one day or one date, such as Sunday or May 22. Oke, artinya apa tadi kira-kira? Nggak harus sama persis seperti yang Pak Rama terjemahkan. Pakai bahasa Yuyun sendiri. Bagian tengah segitiga, on mengacu pada waktu yang sedikit lebih luas. Very good. Dari 1 hari atau 1 tanggal seperti Minggu atau 22 Mei. Very good. Ya, yeah. Very good. Thank you, Yuyun. Berikutnya, like the base of a triangle. Jadi seperti bagian dasar atau bagian paling bawah dari sebuah segitiga. In refers to the widest time period. Kata in mengacu kepada kurun waktu yang paling luas, ya, such as a month, misalnya 1 bulan, a year, 1 tahun, a season, 1 musim, a decade, 1 dekade, and so on, dan lain sebagainya. Ya.
Coba Bona, dibaca Bona. Like the base of a triangle, in refers to the wide time period, such as a month, a year, a season, a day, and a sun. Oke, ini triangle tadi bacanya. Terus ini in refers to the widest. Ini dibaca widest ya. The widest time Coba. period. Ya, coba diulangi. The widest time period. In Baca. refers Mm-hmm. in refers to the widest time period. Ya, such as a month, a year. Ya, ini dibaca a month, a year, a season, a decade. Ini dibaca a decade, Bona. Ya, Pak. Coba dibaca lagi. A decade. Such as a month, coba diulangi. Such as the month, a year, a season, a decade, and so on. Ya, and so on ya, dan sebagainya gitu ya. Artinya apa, Bona? Ya. Dikira-kira? Ini seperti bagian dasar, kata in mengacu kepada waktu yang lebih luas, contohnya tahun. Habis itu apa namanya? Man itu apa? Man. Abad kali Pak. Man Abad. itu bulan ya. A year itu Bulan. tahun ya. A year tahun. A season itu artinya apa? Musim. Musim. A decade artinya? Decade itu dekade ya. Itu Oh, ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Dekade itu artinya 10 tahun ya. Kalau kalau ada lagi bahasa Indonesia namanya windu. Windu itu 8 tahun ya. Tapi ukuran windu tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Kemudian and so Ya, on Pak. itu artinya dan seterusnya. Oke, very good. Jadi ini yang paling in itu artinya ya digunakan untuk periode waktu yang paling luas ya, untuk bulan, tahun, musim, dekade dan sebagainya. Oke. Berikutnya a summary of these rules along with several commonly used exceptions and expressions is given in the table below ya. Jadi ringkasan dari aturan-aturan ini bersama dengan beberapa pengecualian dan ekspresi yang umum diberikan di tabel di bawah ini ya. Jadi kan ada pengecualian juga ya, ada pengecualian juga. Watch Rebecca's English lesson video. Silakan lihat video pelajaran bahasa Inggris oleh Rebecca tentang master add on in with the triangle method. Jadi bagaimana menguasai add on dan in dengan metode segitiga tadi ya. To get a full explanation of the triangle and to learn how to use this proposition. Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang utuh ya, penjelasan yang penuh tentang segitiga ini dan bagaimana belajar menggunakan preposisi-preposisi ini ya. Keep practicing until the right words come to you easily and quickly ya. Teruslah berlatih sampai kata-kata yang tepat itu muncul dengan mudah dan dengan cepat. Artinya alami ya. Kita menggunakan in, on sama at itu alami. Nggak pakai mikir ini pakainya in apa at ya, gitu ya. Kalau kita sering berlatih nanti lama-lama akan muncul dengan mudah kata-kata ini ya. Ini mungkin kalau diklik akan ini ya, muncul videonya si Rebecca ini ya. Oke, oh ya, muncul videonya Rebecca ini. Video YouTube-nya. Nanti ini akan saya share linknya ini. Jadi nanti bisa dibuka ya. Oke, saya pengen yang dari Jakarta deh baca satu paragraf ini. Salsa Biladina. Halo Salsa. Salsa Biladina. Okay, so you're not responding.
It means you're not there ya. Artinya kamu tidak di sana, so I am going to remove you. Right. Elpians ini dari Jakarta ya? Dari Jakarta atau dari Kupang ini, Elpians? Okay, no respond. Yeah, but you didn't respond. Okay. Okay, I don't know about that. So you have to respond right away. Alright, sekarang oke. Tadi siapa ya? Yang saya panggil tadi Tria. Tria, are you there, Tria? Yes, sir. Oke, Tria dari Jakarta, betul? Betul. Oke, silakan dibaca ini satu paragraf ini, Tria. Yang mana, sir? Yang ini, a summary of these rules, ya, sampai akhir, sampai quickly. A summary of their rules with several common. Sebentar, sir. Along with several commonly used exceptions and expressions is given in the table below. What's Rebecca? Ini apa, sir? Rebecca's Engfit lesson video. Master add-on in with the triangle method to get a full explanation of the triangle and to learn how to ask those prepositions. Keep practicing until the right word come to you easily and quickly. Ya, sebentar ya, ada tamu saya. Oke, sebentar. Just a second. Oke, sorry for the interruption. Tadi ada tamu sebentar ya. Oke, Tria, masih Tria ya? Halo Tria. Yes. Yes, sir. Ada beberapa kata yang disalah ucapkan. Ini bukan used tapi used ya. Jadi a summary of these rules along with several commonly used exceptions. Ya, coba sekali lagi. A summary of their rules along with several commonly used. Bukan used, used. 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 Ya, used exceptions. Use exceptions. Ya, jadi ini artinya exception itu artinya pengecualian ya. Oke, terus ini master add-on
in with the triangle method. Ini dibaca method ya, bukan apa Method. tadi? Ya, method. Bukan tadi kamu bacanya method atau ya, bukan method tapi method ya. Ini juga dibaca triangle. Ini sering salah ini pengucapan triangle ini. Triangle. Ya, master at, on, in with the triangle method to get a Master. full explanation of the triangle. Coba dibaca. Master at, on, in with the triangle method. Method. Jadi tidak ada hanya tidak perlu dibaca method begitu, tapi method ya, method. Terus To get a full explanation of the triangle and to learn how to to use. Nah, ini dibaca use. Jadi use. USE itu dibaca use. to use these prepositions. Keep Prepositions. 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 Oke. Terus coba berikutnya keep practicing. Keep practicing until the right word come to you easily and quickly. Quickly ya. Quickly. Jadi huruf C-nya nggak dibaca, bukan quickly gitu, nggak, tapi quickly gitu ya. Ya. Yes, sir. Ya, jadi perlu saya tekankan, ini mungkin kalau yang sudah jadi murid saya lama, ini sering saya ulang-ulang pernyataan ini, bahwa bahasa Inggris itu tulisan sama bacaan sering tidak konsisten ya, sering beda. Ya, jadi kita jangan kaget kalau saya sering mengkoreksi bacaan kamu yang salah atau pronunciation kamu yang salah ya. Yes, sir. Ya, oke. Nah, Tria, artinya apa Tria? Nggak harus persis sama, tapi dirangkum itu gimana nih artinya? Tria di kos atau di mana ini? Di kos kan? Di rumah, sir. Di rumah. Oh, rumahnya di Jakarta. Iya. Oh, why don't you turn on your camera? Kenapa nggak Lagi dihidupin sakit. kameranya? Hah? Sakit, sir. Oh, lagi sakit. Ya, saya tahu bahwa sakit itu memang sering jadi apa ya? Jadi alasan lah kalau kita ditanya itu. Enggak, saya percaya kamu sakit ya. Oke. Oh, jadi di rumah Tria. Rumahnya di mana Tria? Jakarta mana? Di Cilincing, sir. Kemarin, sir, udah nanya. Oh, really? Iya. Lupa. Cilincing ya, Cilincing Jakarta Utara ya. Iya. Oh, I see. Good. Ya, Tria. Artinya gimana kira-kira Tria? Artinya. Arti dari yang baru saja kamu baca ini. Nggak tahu, sir. Nggak tahu. Kalau zaman dulu penjajah Belanda nanyain, kamu tahu nggak orang ini di mana? Nggak tahu. Kamu disiksa nanti. Oke, ya sudah. Coba ya yang dari Landak. Ya, Landak ini saya pengen. Udah, sir. Matiin mic. Oh, boleh, silakan matiin mic. Landak, coba Renaldi maju. Renaldi. Ini kalian merasa aman, nggak merhatiin. Nah, terus kalian suruh maju. Ayo Renaldi. Ya. Renaldi. Tadi kan Pak Rahmat udah nerjemahin itu, ya. Nah, mungkin Renaldi nggak nangkap semuanya. Tapi kira-kira itu terjemahannya gimana, Re? Gimana, Sir? Yang ini yang a summary of these rules ini.
Sampai yang ini, yang saya highlight ini. Artinya apa? Sir, Oke, bisa nggak? Bagaimana? ringkasan aturan ini bersama dengan beberapa Ya, betul. ringkasan aturan ini bersama dengan beberapa pengecualian dan ekspresi yang umum digunakan. Diberikan dalam tabel di bawah ini, tonton video pelajaran bahasa Inggris Rebecca. Master add on in with triangle method. Untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang segitiga dan mempelajari bagaimana Anda menggunakan preposisi ini. Terus berlatih sampai kata-kata yang tepat dan datang kepada Anda dengan mudah dan cepat. Ya, bagus. Thank you. Thank you, Renaldi. Ya, Anda selamat. Iya. Oke, good. Ya, makanya walaupun kamu tidak dapat giliran, setidaknya memperhatikan ya. Jadi kamu mendapatkan sesuatu dari belajar ini ya. Jangan before dan after belajar sama saja ya, nggak dapat apa-apa. Oke, sekarang kita akan mempelajari contoh-contohnya ya. Jadi contoh penggunaan add, contoh penggunaan on, dan contoh penggunaan in ya. Yang pertama contoh penggunaan add, yaitu specific time ya. Specific time itu misalnya di sini ada at 5 ya, jam 5, at 12:30, at noon, at midnight, at the moment, at the same time, at this time, at that time, at some point, at any time ya. Itu adalah waktu yang spesifik ya. Kemudian yang kelompok yang expressions ya. Jadi kalau ini bukan sesuatu yang spesifik kadang-kadang, tapi ini merupakan ekspresi di mana untuk mengungkapkannya kita harus pakai at. Misalnya at sunrise, at sunset, at lunchtime, at dinner time, at supper time, sama at night ya. Oke, sekarang kita coba Elizabeth Ananiasia. Oke, Elizabeth. Hadir, Sir. Ya, saya akan baca 5 kalimat ini, nanti kamu ikuti ya. See you at 5. Coba. See you at 5. Ya. The meeting starts at 12:30. The meeting starts at 12:30. 30 ya, 12:30. 12:30. Ya, atau kalau orang Inggris biasanya 12:30 ya, pakai half ya. Tapi kalau orang Amerika dia pakai 12:30 itu saja ya. We serve lunch at noon. We serve lunch at noon. Ya. I'll be asleep at midnight. I'll be asleep at midnight. She's busy at the moment. She's busy at the moment. Ya. See you at 5 ini kira-kira artinya apa, Elizabeth? Tahu artinya? See you at 5 artinya sampai ketemu jam? Sampai ketemu jam 5. Ya, oke, good. The meeting starts at 12:30. Artinya apa kira-kira? Meeting itu akan mulai pada jam 12:30. Tuh. We serve lunch at noon. Artinya? Tidak tahu, Sir. Kami memberi makan siang pada siang
Pada hari siang ya. hari. Ya, kita memberi makan siang pada siang hari, iyalah ya. Oke, we serve lunch at noon ya. Kita memberikan makan siang pada siang hari ya. I'll be asleep at midnight artinya apa? Saya Mm-mm, akan tidur. mm-mm. Tidak tahu lagi, sir. At midnight apa? Pada tengah? Pada tengah malam. Iya, saya akan tertidur pada tengah malam ya. Oke. She's busy at the moment artinya apa? Dia sangat sibuk Mm-mm. At the moment? pada At the moment artinya se- apa? Sekarang ya. sekarang. Iya, jadi sambil dicatat. Kadang-kadang kalau kamu nggak tahu bisa tuh dicatat ya. She's busy at the moment. Dia sedang sibuk sekarang ya. Oke, thank you Elizabeth. Sekarang Yorita pakai noni. Ini yang Yorita yang pakai noni ya. Yes, sir. Oke, tirukan kata-kata saya. Both flights arrived at the same time. Both flight arrived at Arrived. Both flights. Ini Arrived. ada S-nya. Ada S-nya. Both flights arrived at the same time. both flights arrived Arrived. the Arrived. arrived at the Same time. same time. Yeah. We have no positions available at this time. We have no possible Positions. position if Available. available at this time. Okay. At that time, they were in Rome. At that time, they were in Rome. Mm-mm. At some point, he'll complete his PhD. At some point, He'll he'll complete complete his PhD. PhD. PhD ini dibaca PhD. PhD. Ya, diulangi lagi. At some point, Mm-mm. he'll Mm-mm. complete complete his PhD. PhD. PhD dibaca PhD. PhD. Ya, PhD. PhD. Ya, sekali lagi. At some point, he'll complete his Nah, gimana tadi? PhD itu bacanya gimana? Ya, PhD. ya. Apa, Yorita? Ya, diulangi. At some point. Pak, ini apa? Teksnya tidak kelihatan sih. Oh, tidak kelihatan ya? Iya, makanya. Oh, oke. ya, Sekarang bagaimana? Masih tidak kelihatan? belum kelihatan ini, terkecuali geser has itu baru pegang punya tekan baru bisa lihat, tapi tidak bisa. Sekarang? Belum bisa lihat, sir. Oh, oke. Ya sudah. Maria Viani Diu. Halo Maria Viani. Yes, sir. Ya, coba ini dibaca. At some point he'll complete his PhD. At some point, he'll complete his PhD. PhD.
Ya, PH. bukan PH. PH. Kamu pernah belajar alfabet kan? Alfabet itu huruf H itu kan dibaca H. Yeah, yes, sir. Ya, jadi PhD itu. Jadi dibaca seperti kita membaca alfabet. Huruf P dibaca P, huruf H dibaca H, huruf D dibaca D, seperti itu. Ya. At some point he'll complete his PhD. Oke. Terus coba ini dibaca, don't call myself at any time. Don't call myself at any time. Ya. Ya, sekarang kita artikan ya. Ini both flights arrived at the same time ini artinya apa ini, Maria Viani? Tahu nggak? Artinya apa? What's that? Both flights. Artinya, ada yang tahu? Both flights arrived at the same time. Kedua penerbangan tiba pada saat Tiba pada waktu yang bersamaan. Very good ya. Jadi kedua penerbangan itu atau kedua pesawat itu dalam hal ini flight di sini bisa diartikan pesawat ya. Walaupun sebenarnya arti sebenarnya adalah penerbangan ya. Jadi kedua pesawat itu tiba di waktu yang sama ya. Both flights arrived at the same time. Terus berikutnya, we have no positions available at this time. Artinya apa ini? Ada yang tahu? kami tidak memiliki posisi. Kami tidak memiliki posisi yang tersedia saat ini. Very good ya. Jadi kita tidak punya posisi tersedia saat ini. Kami Maksudnya tidak memiliki posisi yang ya. Jadi kita tidak punya posisi yang tersedia saat ini. Artinya ini berkaitan dengan pekerjaan ya. Ini kalau ada orang lamar pekerjaan, kamu jawab we have no positions available at this time. Kita nggak ada lowongan apapun di sekarang ya. Jabatan direktur sudah ada yang jabat, jabatan wakil direktur sudah ada yang jabat, manajer sudah ada yang jabat, bagian admin juga sudah ada yang jabat, bahkan yang tukang bersih-bersih sudah ada, yang tukang masak sudah ada. Jadi kita nggak ada pekerjaan lagi posisi. Nanti mungkin kalau ada posisi pelakor ya, nanti kami akan buka lowongan pekerjaan. Jabatan pelakor. Oke, berikutnya. At that time they were in Rome. Ini ada yang tahu artinya? Pada saat mereka berada di Roma. Very good ya. Ya, pada saat itu mereka berada di Roma ya. They were in Rome ya. Roma. Roma ini merupakan salah satu kerajaan tertua di dunia yang sekarang sudah tidak ada ya. Tapi sekarang ya ini Amerika sama Eropa itu adalah anak turun dari Roma ya, Romawi. Oke. Berikutnya, at some point he'll complete his PhD. Artinya apa? di beberapa titik menyelesaikan. Very good ya. Pada satu waktu nanti dia akan menyelesaikan PhD-nya. PhD itu apa? Ada yang tahu singkatan dari apa PhD? PhD itu S3 ya. S3 singkatan dari Philosophical Doctorate ya. PhD itu singkatan dari Philosophical Doctorate. Jadi doktor ya. Bukan dokter tapi doktor. Doktor itu kalau dokter kan yang di rumah sakit itu ya. Tapi kalau doktor ini artinya S3. Jadi ada S1, S2, S3. Jadi S3 itu PhD, gelar doktor ya. Jadi dalam satu waktu dia akan menyelesaikan gelar doktornya. Dia nanti dapat gelar doktor. Don't call myself at any time. Ini artinya apa ini? Jangan hubungi ponsel saya kapan saja. Ya, jangan hubungi telepon saya kapan aja. Maksudnya jangan hubungi telepon saya gitu ya. Mungkin dia mintanya di WA dulu. Jadi jangan nelpon gitu kan. Karena pasti ya, karena ada yang memang punya kebijakan seperti itu. Bahkan ada yang punya kebijakan akan memblokir semua telepon yang tidak didahului dengan WA atau pesan ya. Oke.
Saya ada itu, rekan-rekan kerja saya banyak yang memiliki kebijakan seperti itu. Kalau ada telepon nomor baru dan tidak WA dulu atau mengirimkan pesan lebih dahulu, langsung diblokir. Ya. Karena itu memang rentan dengan spam ya, penipuan. Oke, ini yang dari Jakarta. Oke. Roy Sarepap. Halo Roy Sarepap. Halo Roy. Ini permasalahan sinyal atau kamu tidak ada di sini? Saya nggak tahu. Oke, I'm going to remove you ya Roy ya. Karena tidak respon. Alright, Yeni Baso ini dari mana? Dari Kupang atau dari Jakarta ini? Yeni Baso. Dari Kupang. Oke, Yeni, tirukan kalimat saya ya. The air is so clean at sunrise. Coba dibaca. The air is so The air is so clean at sunrise. Ya. I love walking by the beach at sunset. I love walking by the beach at sunset. The cafe was crowded at lunchtime. The cafe was crowded at lunchtime. We'll talk about it at dinner time. We'll talk about it at dinner time. Okay. The kids will be back home at supper time. The kids will be back home at supper time. Supper. Time. Terus, by the way, Jack called me. Sorry. By the way, Jack called at night. By the way, Jack called at night. Oke. Sekarang yang ini. The air is so clean at sunrise. Artinya apa? Ada yang tahu? The air is so clean at sunrise. Udara begitu bersih saat matahari terbit. Very good ya. Ya, jadi udaranya sangat bersih saat matahari terbit ya, at sunrise. I love walking by the beach at sunset. Artinya apa? Saya suka berjalan di tepi pantai saat matahari terbenam. Very good, very good. Next, the cafe was crowded at lunchtime. Kafe itu sangat ramai saat makan siang. Ya, kafenya sangat ramai saat makan siang ya. Oke, we'll talk about it at dinner time. Kita akan membicarakannya saat makan malam. Kita akan membicarakannya saat makan malam. We'll talk about it at dinner time. The kids will be back home at supper time. Artinya apa? Anak-anak akan kembali ke rumah saat makan malam. Makan malam ya. Jadi dinner time itu sama dengan supper time ya. Ini ada, saya sudah mencari informasi tentang perbedaan dinner sama supper. Mana tadi? Jadi ada di sini. Oke. Dinner sama supper ini bedanya. Saya sudah cari di kamus tadi. Oke, jadi ini perbedaannya. Dinner or supper are both used to refer to the main meal of the day, and especially to that meal as eaten in the evening. Ya, jadi dinner dan supper itu keduanya digunakan untuk mengacu kepada makan main meal itu makan besar ya. Kalau kita orang Indonesia makan nasi itu namanya main meal ya. Jadi dinner dan supper itu mengacu kepada makanan utama dalam satu hari, khususnya yang dimakan di malam hari ya.
Supper is used especially when the meal is an informal one eaten at home. Jadi kata supper itu digunakan ketika kita mengacu kalau makan malamnya itu di rumah. Jadi informal ya, di rumah. While dinner tends to be the term chosen when the meal is more formal. Tapi kalau kata dinner itu digunakan ketika acaranya itu formal ya. Misalnya di restoran ya, atau makan malam dinner sama pacar, itu kan formal ya, kencan. Itu biasanya kita pakai dinner ya. In some dialects, di beberapa dialek, and especially in British English, dan khususnya di bahasa Inggrisnya orang Inggris, supper can also refer to a light meal or snack that is eaten late in the evening. Jadi di beberapa dialek di bahasa Inggrisnya orang Inggris, kata supper itu mengacu kepada snack ya, snack yang dimakan di malam hari. Jadi kalau kalian habis makan malam, makan utama, masih makan snack, masih nyemil, nah itu disebut supper oleh beberapa kalangan di Inggris ya, orang Inggris, tapi bukan di Amerika ya. Oke, jadi ini perbedaannya ini saya copy paste, saya kirim ke Landak, Jakarta, dan Kupang ya. Kupang, Jakarta, Landak. Ya, jadi kalian terbiasa menerima informasi dalam bahasa Inggris, jadi supaya kalian terbiasa ya mengartikan. Oke, good. Itu tadi penggunaan at, teman-teman. Jadi ada banyak sekali diberikan contohnya. Kemudian penggunaan on ya, penggunaan on ini juga digunakan untuk hari, untuk tanggal ya, untuk repetitive days, untuk hari yang berulang-ulang ya. Hari peringatan hari-hari besar itu kan diulang setiap tahun ya. Terus untuk hari dan waktu dalam satu hari ya. Monday morning, Tuesday afternoon ya. Kemudian berikutnya adalah ekspresi, yang ini tidak berkaitan dengan waktu tapi merupakan ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris yang kalau diucapkan itu harus menggunakan on ya. Oke, sekarang kita Arif gini. Oh, udah nggak nge-zoom ya. Pijerman deh, Pijerman. Halo Pijerman. Iya, sir. Oke, tirukan ini ya kata-kata saya. The concert is on Friday. The concert is on Friday. 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 Ya, bukan free day ya. Kalau free day itu kan free kan gratis ya. Iya. Friday. Oke. I'm seeing my dentist on May on May 10th. I am seeing my dentist on the May 10th. Ya, on May 10th ya. Oke. On May 10th. Oke. My yoga class is on Tuesdays. My yoga class is on Thursday. Tuesdays. Tuesday. Ya, ada S-nya itu, Tuesdays. Tuesdays. Ya, oke. I love watching the fireworks on Independence Day. I love watching the Fireworks. Fireworks on the Independence Day. On Independence Day. Independence Day. On Independence Day. On Independence Day. Oke. Berikutnya, what did you do on your birthday? What did you do on your birthday? Birthday. Birthday. Ya, on your birthday ya. Oke, good. Sekarang kita artikan yuk. The concert is on Friday. Apa artinya, Pijerman? Konsernya ada di hari Rabu. Friday hari Rabu. Friday hari apa? Hari Jumat. Oh, hari Jumat ya. Jumat. Ya, jadi Yes, konsernya hari Jumat ya. The concert is on Friday. Konsernya hari Jumat. I'm seeing my dentist on May 10th. Artinya apa? Ada yang tahu?
Saya menemui dokter gigi saya pada tanggal 10. Ya, saya akan menemui dokter gigi saya pada tanggal 10 Mei ya. Jadi am seeing itu pakai present continuous artinya akan terjadi ya. Saya akan menemui. My yoga class is on Tuesdays. Apa? Artinya? Kelas yoga saya pada hari Selasa. Ya. Kelas yoga saya tiap hari Selasa ya. Jadi kalau ada S di belakang itu artinya setiap hari Selasa ya. Itu artinya berulang ya. Tuesdays. I love watching the fireworks on Independence Day. Saya suka apa ya? Silakan diartikan. Artinya apa ini? Saya suka menonton kembang api di hari kemerdekaan. Very good ya. Saya suka melihat kembang api di hari kemerdekaan ya. Ini Independence Day-nya orang Amerika mestinya ya. Kemudian what did you do on your birthday? Artinya apa? Apa yang kamu lakukan di hari ulang tahunmu? Iya. Apa yang kamu lakukan di hari ulang tahunmu yang lalu ya? Karena sudah pakai did ya. Jadi di ulang tahunmu yang lalu apa yang kamu lakukan ya? Oke, good. Sekarang Jihan Trivani. Jihan. Halo Jihan. Ya, tirukan saya ya. He gave her a gold necklace on their anniversary. He gave her a gold necklace on their anniversary. Necklace On their anniversary. Okay. Do we have a class on Monday morning? Do we have a class on Monday morning? Monday morning ya. Okay. Monday morning. Okay, next. We last spoke on Tuesday afternoon. We last spoke on Tuesday afternoon. Yeah. On Friday evening, we usually go out for dinner. On Friday evening, we usually go Usually. out for dinner. Usually. Usually go out for dinner. Okay. Next. Where did you go on Thursday night? Where did you go on Thursday night? Oke, sekarang kita artikan ya. He gave her a gold necklace on their anniversary. Artinya apa ini? Ada yang tahu? Dia memberikannya kalung emas pada hari jadian mereka. Very good ya, pinter. Siapa ini? Yang jawab tadi siapa namanya? Gracinda Corbavo. Oh, oke, very good ya. Gracinda ya. Jadi dia memberikannya sebuah kalung emas pada hari jadinya, hari jadi pernikahan ya. Bisa pernikahan biasanya. Anniversary kan pernikahan. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia ada anniversary 1 bulan, 3 minggu anniversary ya kita ya. Jadi kalau baru jadian itu selamat hari 1 bulan jadian, gitu. 1 bulan udah ada anniversary-nya. 24 jam juga, Sir. 24 jam ya. Iya, jadi kalau di yang anniversary beneran mestinya 1 tahun ya. 1 tahun sekali. Ya, kalau tiap hari bosan juga ya. Kecuali kalau baru-baru biasanya belum bosan ya. Do we have a class on Monday morning? Artinya apa? Apakah Kita kita ada kelas akan berbicara pada Selasa pagi. Ya, very good. Apakah kita ada kelas setiap Senin pagi? Ya. Jadi kalau pakai do, pakai simple present itu artinya setiap ya, setiap sesuatu yang berulang. Oke, we last spoke on Tuesday afternoon. Artinya apa ini? Kami terakhir berbicara pada Selasa sore. Ya, kami terakhir Pada berbicara Selasa sore. pada Selasa sore atau siang ya. Sore atau siang. Afternoon itu bisa sore, bisa siang. Ya. On Friday evening, we usually go out for dinner. Artinya Pada apa? hari Jumat malam, kami biasanya Kami biasanya malam. Ya, pada Jumat malam biasanya kami pergi untuk makan angin. Ya, makan malam ya. Makan malam. Oke.
Where did you go on Thursday night? Artinya apa? Kemana Anda pergi pada Kamis malam? Ya, kemana Anda pergi pada Kamis malam kemarin gitu kan? Nah, ini did ini kan simple past tense ya, berarti sudah berlalu. Kemarin Kamis malam kamu kemana gitu kan? Kalau bahasa Indonesia seperti itu ya. Ya, jadi itu on Thursday night ya, pakai on. Oke, sekarang Zidan Erdiansyah. Halo Zidan. Ya, halo, Sir. Ini dari Jakarta ya Zidan ya? Iya, saya dari Jakarta. Oke, good. Tirukan saya. We made it to the exam on time. We made it to the exam on the time. On time. On time. Ya, bukan on the time ya, tapi on time. Itu istilah ya, tepat waktu itu on time ya. Berikutnya. The organizers started the conference on the dot. The organizer started the conference on the dot. Ya, the organizers. Organizers. The organizers. The organizers. Ya, the organizers ya bacanya. Jadi begini, kata the itu kalau kata setelahnya dimulai dengan suara vokal atau suara huruf hidup a, i, u, e, o, maka dia dibaca the, bukan the ya, tapi dibaca the organizers. Pak, tapi kalau dibaca the salah enggak salah. Maksudnya itu tidak akan membuat kamu di penjara. Salah. Maksudnya bukan salah yang fatal, tapi biasanya native speaker atau pengguna bahasa Inggris asli mengucapkan the dengan the ketika kata setelahnya adalah kata yang berawalan dengan suara huruf hidup a, i, u, e, o ya. Itu kan suara o ya. Jadi the organizer started the conference on the dot ya. On the dot ini artinya apa? Coba tapi berikutnya dulu ya. Kita baca dulu berikutnya siapa tadi Iya. Siapa namanya tadi? Zidan. Zidan. The clock chimes on the hour. The clock chimes on the hour. Ya, on the hour ya. Oke, good. Sekarang Selamat juga penasaran arti dari kata on the dot itu artinya apa? Coba kita cari di sini. On the dot. Ada mungkin yang sudah tahu artinya? Saya menduganya saat itu juga artinya ya. Atau gimana? On the dot meaning. Oh ya, tepat pada waktunya. Ya, saat itu juga ya. Artinya on the dot itu tepat waktu. Jadi sama dengan on time. Jadi on the dot itu artinya sama dengan on time ya. Oke. Kemudian kata chime dan Selamat juga ingin tahu cara membacanya. Chime meaning. Oh, oke. Ini dibaca chime ya, bukan chime. Jadi tadi Selamat salah. Oke, jadi bukan dibaca chime tapi chime. Selamat akan share sound, jadi kalian bisa dengar suaranya ya. Jadi kalau kamu tidak tahu arti atau bagaimana cara mengucapkan suatu kata dalam bahasa Inggris, selalu cari di Google ya. Jadi jangan nanya ke guru, jangan tanya ke Pak Rahmat, Pak ini cara bacanya gimana? Saya sama kamu kan sama. Sama-sama bukan native speaker ya. Jadi sama-sama orang Indonesia yang makannya makan nasi ya. Kalau mereka kan makannya keju, jadi beda cara ngomongnya. Coba kita lihat. Chime. Oh, oke, chime. Oh, jadi betul ya. Betul Pak Rahmat tadi ya. Jadi cara bacanya chime ya. Tapi tulisannya memang ini simbol huruf I terus ada garis di atas ini dibaca chime ya. Dibaca chime. Oke. Chime. Chime artinya adalah berbunyi atau kalau jam itu berdetak ya, berbunyi ya. Oke, good. Oke, sekarang yuk kita artikan yuk. We made it to the exam on time. Artinya apa, teman-teman? Kami berhasil sampai ujian tepat waktu. Sampai ujian tepat waktu. Pintar. Jadi kami berhasil sampai ujian tepat waktu ya. The organizer started the conference on the dot. Artinya apa? The organizers artinya apa? Ada yang tahu?
The organizers itu artinya panitia. Jadi panitia memulai konferensi. Konferensi itu apa bahasa Indonesianya? Konferensi ya, udah bahasa Indonesia itu ya. Ya, para panitia memulai konferensinya on the dot, tepat waktu ya. Kemudian the clock chimes on the hour. Jam itu berbunyi berdentang pada on the hour. Jadi kalau jam itu kan berbunyi, kalau yang kalian punya jam yang tua itu dia berbunyi setiap 1 jam. Ya. Berbunyi setiap 1 jam. Ketika jam 7 tepat, jam 6 tepat, jam 8 tepat mereka akan berbunyi ya. Jadi setiap 1 jam sekali mereka berbunyi. Seperti itu. Jadi on the hour ya, pakainya on. Oke, berikutnya adalah penggunaan kata in ya. In digunakan untuk months, bulan, untuk seasons, musim, years, tahun. Centuries itu abad. Long periods itu dalam kurun waktu yang panjang ya. In itu digunakan untuk itu. Kemudian juga digunakan untuk ekspresi-ekspresi di bawah ini ya. In the past, in the future, in a few days dan sebagainya. Oke, sekarang Jihan Trivani. Halo Jihan. Halo Jihan. Iya, Sir. Ya, tirukan saya ya, lagi ya. They're getting married in July. They're getting married in July. The kids love playing outside in summer. The kids love playing outside in summer. We go camping in the summer. We go camping in the summer. They moved to London in 2005. They moved to London in 2005. Alaska was discovered in the 1700s. Alaska was discovered in Discovered, bukan discovered tapi discovered. Discovered in the 1700s. Ya, 1700s. Oke, sekarang kita artikan teman-teman. They're getting married in July. Artinya apa? Mereka akan menikah pada bulan Juli. Very good. Mereka akan menikah pada bulan Juli ya. The kids love playing outside in summer. Artinya? Anak-anak suka bermain di luar di musim panas. Ya, anak-anak suka bermain di luar di musim panas. We go camping in the summer. Kami pergi berkemah di musim panas. Very good. Okay. They moved to London in 2005. Mereka pindah ke London pada 2005. Ya. Tahun 2005. Ya, London ya, bukan London. London. Mereka pindah ke London tahun 2005. Alaska was discovered in the 1700s. Artinya apa? Alaska ditemukan di tahun 1700. Ya, Alaska ditemukan pada tahun 1700-an. Ya, ada an-nya 700-an. Artinya di sekitar tahun 1700-an ya. Bisa 1701, 1710, 1720 gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan artinya tahun 1700-an. Makanya ada S-nya ya. The 1700s. Oke, berikutnya saya ingin ke Landak. Yang baca ya. Landak coba Andi Arini. Andi Arini silakan maju. Jadi sebenarnya lebih enak kalau nge-zoom dari rumah ya, karena bisa pakai pribadi gitu ya. Jadi langsung kalian bisa langsung merespon. Kalau di kelas kan biasanya satu Zoom dipakai rame-rame. Tapi sisi negatifnya dari nge-zoom dari rumah ya itu kalian pakai data pribadi ya, boros ya. Andi Arini, tirukan saya ya.
The printing press was invented in the Middle Ages. Dibaca. The printing press was invented in the Middle Ages. Ages. Ya, Middle Ages. Ages itu dibaca ages ya. Oke, in the past I used to drive to work. In the past, I used to drive to work. In the future, I'll buy a house. Aduh. Sinyal ya ini ya. Alright. Sinyal ya udah. Grasinda deh, Grasinda. Oke, halo Grasinda. Yes, ya. Ya, ini Landak hilang sinyalnya. Coba diulangi lagi, kita ulangi lagi ya. The printing press was invented in the Middle Ages. The printing press was invented in Invented. in the Middle Ages. In the Middle Ages. In the Middle Ages. Ya. In the past, I used to drive to work. In the past, I used to drive to work. Ya. In the future, I'll buy a house. In the future, I'll buy a house. Ya. She'll be back in a few days. She'll be back in a few days. Very good. He's going to call back in 5 minutes. He's going to call back in 5 minutes. Ya, Maria Krisdayanti. Ada, sir. Ya, tirukan saya ya. I woke up early in the morning. I woke up early in the morning. Ya. Does she sleep in the afternoon? Does she sleep in the afternoon? Ya. I'm going to the library in the evening. I am going to the library in the evening. Ya, in the evening ya, in the evening. Oke, sekarang kita artikan yuk. Dari the printing press was invented in the Middle Ages. Artinya apa ini? Mesin cetak ditemukan di abad pertengahan. Ya, di abad pertengahan ya, atau bukan ditemukan, lebih tepatnya diciptakan ya. Ya, ditemukan bukan kayak kita nemu duit atau nemu apa gitu ya, tapi dibuat ya, dibuat pertama kali di abad pertengahan ya. In the past I used to drive to work. Artinya apa? Di masa lalu saya menggunakan Di masa lalu saya bisa mengemudi untuk kerja. Ya, I used to itu artinya saya biasa. Jadi di masa lalu saya biasanya menyetir ke tempat kerja ya. Jadi ke tempat kerja itu naik mobil gitu ya. Jadi naik mobil ke tempat kerja. In the future I'll buy a house. Artinya apa? Di masa depan saya akan membeli rumah. Very good ya. Di masa depan saya akan membeli rumah. Ya, ini Landak baru saja bisa lagi ya. She'll be back in a few days. Artinya apa? Dia akan kembali dalam beberapa hari. Pinter. Dalam beberapa hari. Ya, she'll be back in a few days. Dia akan kembali dalam beberapa hari. He's going to call back in 5 minutes. Dia akan kembali dalam beberapa hari. In 5 minutes. Jadi dia akan nelpon kembali dalam 5 menit. Dalam 5 menit atau 5 menit lagi gitu ya. I woke up early in the morning. Artinya? Saya bangun pagi-pagi. Ya, saya bangun pagi-pagi ya. Ini sudah berlalu ya, karena pakai simple past tense ya. Jadi I woke up early in the morning. Saya bangun pagi-pagi. Does she sleep in the afternoon? Apakah dia tidur di sore hari? Ya, apakah dia biasa tidur di sore hari? Jadi karena ini pakai simple present, berarti ini sesuatu yang rutin ya. Jadi apakah dia biasa tidur di siang atau sore hari, gitu ya? I'm going to the library in the evening. Artinya apa?
Saya akan pergi ke perpustakaan di malam hari. Saya akan pergi ke perpustakaan di malam hari. Ya, pinter, very good. Jadi itu tadi teman-teman penggunaan at, penggunaan on dan penggunaan in, ya. Terus ada lagi kata keterangan waktu yang tidak ada preposisinya, ya, tidak pakai in, tidak pakai on, tidak pakai at. Misalnya kata last Friday we were in London, ya. Artinya apa ini? Last Friday we were in London. Jumat lalu kami berada di London. Jumat lalu kami berada di London. Jumat lalu kita berada di London. Next, ya, ini kata next juga tidak pakai preposisi. I have a doctor's appointment next week. Artinya? Saya ada janji dengan dokter minggu depan. Ya, saya ada janji dengan dokter minggu depan, ya. Kemudian kata this ini juga tidak pakai preposisi, ya. He's coming over this Thursday. Artinya apa? Ini? Dia datang Kamis ini. Ya, dia akan datang Kamis ini, ya. Artinya Kamis minggu ini, ya. Kemudian kata every. We watch TV every night. Artinya apa? Kami menonton TV setiap malam. Kami menonton TV setiap malam. Kemudian kata today. Today is a brand new day. Artinya apa? Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini adalah hari yang baru, ya. Tomorrow. Ini juga tidak pakai preposition. Sorry, I can't meet you tomorrow. Artinya apa? Sorry, saya tidak bisa bertemu denganmu besok. Ya, sorry, I can't meet you tomorrow. Saya nggak bisa ketemu kamu besok, ya. The day before yesterday. Jadi ini kemarin lusa, ya, kalau bahasa Indonesia. Ini juga tidak pakai preposition. She was in the hospital the day before yesterday. Artinya apa? Dia berada di rumah sakit. Ya. Kemarin lusa, ya. Jadi dia berada di rumah sakit kemarin lusa, ya. The day after tomorrow ini juga artinya lusa, tapi artinya besok lusa, gitu ya. Kalau the day before yesterday artinya kemarin lusa, maka the day after tomorrow artinya besok lusa, gitu ya. Besok lusa. Contohnya, we're flying to Mexico the day after tomorrow. Artinya apa? Kami akan terbang ke Meksiko lusa. Ya, kami akan terbang ke Meksiko besok lusa. Artinya naik pesawat, ya. Kami akan terbang ke Meksiko besok lusa. Ya, kemudian ada see you soon. Ya, artinya sampai jumpa lagi segera. Sampai jumpa lagi. Call me later artinya Hubungi aku nanti. Telepon saya nanti, ya. Recently artinya akhir-akhir ini, ya. Recently my eyes have been bothering me. Artinya apa ini? Akhir-akhir ini mata saya telah mengganggu saya. Ya, akhir-akhir ini saya punya masalah dengan mata, gitu ya. Artinya seperti itu, ya. Jadi akhir-akhir ini mata saya bermasalah, gitu ya. Nowadays juga artinya mirip dengan recently. Jadi akhir hari-hari ini, ya, akhir-akhir ini. Nowadays he's kind of depressed. Artinya apa? Saat ini dia tertekan. Ya. Akhir-akhir ini dia sepertinya tertekan, ya. Oke. As we speak artinya saat berbicara, ya. Artinya sekarang, ya. Sekarang ini, ya. They're getting married as we speak. Artinya apa? Mereka akan menikah seperti yang kita bicarakan. As we speak. Ya, bisa berarti sekarang, ya. Jadi atau ya segera, ya, saat ini juga, ya. They're getting married as we speak, ya. Saat kita sedang berbicara ini mereka menikah, gitu, ya. Long ago artinya masa lalu, ya. Masa lalu, ya. Masa lalu. I know someone like that long ago. Artinya? Aku mengenalmu seseorang seperti sejak lama. Ya, saya mengenal seseorang seperti itu dulu, ya. Dulu. Long ago itu bisa dulu, ya. Di masa lalu, ya. A week ago juga sama. Artinya seminggu yang lalu. We signed the deal long ago. Artinya apa? Kami menandatangani kesepakatan seminggu yang lalu. Kesepakatan seminggu yang lalu. Ya, kami menandatangani
perjanjian atau kesepakatan seminggu yang lalu. A year from now artinya setahun dari sekarang ya. I'm not sure where I'll be a year from now. Artinya apa? Saya tidak yakin di mana saya akan berada. Saya tidak yakin di mana saya tahun dari Ya, setahun dari sekarang. I'm not sure where I'll be a year from now. Saya nggak yakin kemana saya akan berada 1 tahun dari sekarang. Atau saya tidak yakin tentang kondisi saya 1 tahun dari sekarang. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu adalah rumus, aturan kapan menggunakan at, kapan menggunakan on, dan kapan menggunakan in, dan kapan tidak menggunakan at, on, dan in ya, teman-teman. Oke, ini situsnya akan saya kirimkan. Ya, right. Nah, sekarang teman-teman latihannya ya, latihannya. Oke, seperti biasa selalu ada latihan. Oke, ini latihan pertama. Jadi ada 5 kuis teman-teman. Ada 5 kuis. Ini kuis yang pertama. Kuis yang pertama ini selain ada latihan juga ada contoh-contohnya. Jadi kamu malah sudah dikasih contoh-contohnya kapan pakai in, kapan pakai at, kapan pakai on. Jadi kamu bisa ngelihat ya. Halloween di sini kan ini perayaan ya. Kita bisa pakai at ya. Coba kita pakai at di sini, at Halloween. Nah, nanti kalau yang ini ditulis ya. Bob likes to play football in the afternoon ya, pakai in. Bagian ketiga pakai at, pakai in, dan pakai on atau tidak pakai ya. Atau tidak pakai. Ada yang tidak pakai mungkin ya. Kalau Julai kita pakai in ya, kita pakai in. Setelah itu kamu klik done, dan seperti biasa kamu screenshot nilainya ya. Kamu screenshot nilainya. Ini tugas pertama. Tugas pertama. Jadi ada 5 kuis, teman-teman. Set. Ini tugas kedua. Tugas kedua, oh sorry, bukan ini ya. Ini tugas kedua sama, kalian ini ada 14 soal, kalian memilih in, on, atau at. Kalau Sunday tadi pakainya in atau at, teman-teman? In. Hari kok pakai in, hari itu pakainya on. on. Ya, dilihat lagi ya nanti ya. Oke. Nanti dilihat lagi di situsnya tadi. Ya, ini tugas kedua. Oke, berikutnya adalah tugas ketiga, sama memilih in, on, dan at. Ini mestinya pakai on ya, Fridays, on Fridays, sama, dan nanti hanya skornya saja yang di screenshot. Tiga, dan ini yang tugas keempat, sama, pilih on, in, dan at. Belum sarapan ya kau. Oke, berikutnya adalah tugas terakhir, tugas kelima. Kalian harus menulis ya. Menulisnya. Jadi kalau September tadi pakainya on, in, atau at, teman-teman? On. In. September itu in. Kalau bulan itu kan luas ya, dia pakai in ya. In ya. Nah, jadi nanti dilihat lagi catatannya. Ya. Oke, good. Ini tugas terakhir.
Oke. Jadi dari masing-masing siswa saya mengharapkan 5 screenshot. Jadi nanti cara mengumpulkannya adalah in on nama, in on at tugas pertama. Nama in on at tugas kedua, seperti itu ya. Misalnya Bona in on at tugas pertama, Bona in on at tugas kedua sampai tugas kelima. Seperti itu ya, teman-teman? Yes, Baik, sir. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada saya tunggu tugasnya, saya tunggu screenshotnya untuk dikirimkan di grup. Jadi ingat yang kalian screenshot hanya skornya, jangan sampai kalian screenshot semua sehingga tampak jawabannya. Oke? Yes, sir. Ya, thank you very much for joining me this morning, and I'm waiting for your works. I'm waiting for your screenshots, and we will see you again in the next meeting. Okay? Thank you, sir. Thank you. Yeah. Have a nice day, everyone. Yeah. Yeah.